Organisasi adalah sekumpulan manusia yang bekerja sama demi tujuan tertentu. Jadi banyak hal di sekitar kita yang disebut organisasi. Keluarga adalah organisasi. Rukun tetangga adalah organisasi. Perusahaan adalah organisasi. Instansi pemerintah adalah organisasi. Dan lain-lain. Untuk mengelola suatu organisasi diperlukan pembagian tugas yang jelas. Si ayah bertugas mencari nafkah dan mendidik keluarga. Ibu bertugas menangani pekerjaan rumah tangga dan mendidik anak. Anak bertugas membantu ibu. Dan lain-lain. Kewajiban harus didahulukan daripada hak. Dengan mengerjakan kewajiban, manusia mengharapkan mendapatkan hak yang sepadan dengan kewajiban yang dilakukannya. Setelah mencari nafkah dan mendidik keluarga, si ayah berharap mendapatkan haknya untuk dihormati dan mendapatkan kemudahan di dalam rumah. Seperti makanan yang selalu terhidang di meja makan ketika saat makan tiba. Oleh sebab itu, idealnya kewajiban dan hak itu harus seimbang. Kalaupun tidak terlalu seimbang, minimal tidak terlalu berat sebelah. Terlalu besar perbedaannya. Biasanya yang terjadi adalah fenomena kewajiban yang berat dan besar, akan tetapi hak yang didapatkan tidak sepadan. Kalau tidak dikatakan kecil, kita lihat di negara-negara dunia ketiga. Banyak sekali perusahaan yang memaksimalkan keuntungan dengan melaksanakan praktek-praktek yang tidak manusiawi. Mulai dari mempekerjakan anak di bawah umur, tempat kerja yang jauh dari layak, hingga jam kerja yang sangat panjang. Tentu saja imbalan yang didapatkan para buruh tersebut sangat tidak sepadan dengan kewajibannya. Padahal ada hukum sebab akibat. Keburukan akan terbongkar, sepandai apapun kita menutupinya. Lambat laun, praktek-praktek seperti ini akan diketahui publik, walau serapat apapun ditutupi. Akibatnya, masyarakat akan enggan membeli produk mereka. Kalau sudah seperti itu, siapa yang rugi? Keseimbangan hak dan kewajiban juga harus diterapkan dalam berbagai organisasi yang lain. Seperangkat kebijakan tentang kewajiban yang harus dilakukan karyawan seharusnya diimbangi dengan seperangkat kebijakan tentang hak-hak karyawan. Seperangkat perintah dan standar operasional prosedur yang harus dipatuhi karyawan seharusnya diimbangi dengan jaminan pendidikan dan kesehatan untuk keluarga si karyawan. Dan seterusnya. Jangan sampai manajemen hanya memikirkan kewajiban saja, tapi melalaikan hak. Giliran membuat perintah harus dikerjakan saat itu. Tapi giliran hak karyawan, ogah-ogahan diperhatikan. Kalau kasusnya seperti itu, tingkat apatisme karyawan akan meningkat. Dan mungkin, kalau ada kesempatan, para karyawan akan mencari tempat kerja yang lebih baik. Oleh sebab itu, manajemen puncak seharusnya membuang sifat egois. Dan berusaha untuk mengayomi dan berempati terhadap anggota organisasi. Semoga dengan itu, tujuan organisasi dapat tercapai.